Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Lanjutkan pelajaran kita masih di berkaitan tentang puasa. Kita masuk di kodok puasa, yaitu diwajibkan. Ini kodok itu wajib bagi orang yang tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Nah, dengan udzur maupun tanpa udzur, maka dia wajib untuk menggantinya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu untuk menggantinya dengan hal-hal yang disyariatkan, maka dia boleh untuk membayar fidyah. Tayyib. Dan disukai untuk mengqadha puasa ini disegerakan ya. Kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan, berarti kita segerakan di bulan Syawal. Nah, dan berurutan. Dan boleh juga dipisahkan. Tapi ini tergantung. Dan boleh juga mengakhirkan. Dan boleh juga untuk di tengah-tengah. Tayyib. Dan apabila dia sampai lupa, nah, sampai kelewat masuk Ramadan lagi, maka di tahun berikutnya dia juga wajib mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan tahun lalu. Tayyib. Bagi orang yang tidak puasa Ramadan, boleh untuk mengakhirkan dalam mengqadhanya sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah, dan akan tetapi jika diakhirkan hingga Ramadan yang berikutnya tanpa udzur, maka dia dosa baginya. Nah, dan dia tetap wajib mengqadhanya, dan ada tambahan di sini, dia memberikan seorang miskin sebanyak setengah sok dari makanan pokok negeri tersebut. Nah, jadi gini, ini saya terjemahkan ya. Di sini ini ada seorang diakhirkan hingga Ramadan berikutnya, maka ini dia tidak berdosa jika dia mempunyai udzur. Nah, tetapi tetap berkewajiban untuk mengqadha. Kemudian dia ada juga situasi yang kedua, diakhirkan sampai datang Ramadan berikutnya, tetapi dia tidak mempunyai udzur. Nah, maka dia harus melakukan dua hal. Yang pertama mengqadha puasanya, dan yang kedua adalah memberi makan seorang miskin setengah sok dari makanan pokok negeri tersebut. Apabila dia tidak puasa 5 hari, berarti dia mengganti puasa 5 hari dan kemudian memberi makan orang miskin 5 orang, atau satu orang miskin yang sama dalam waktu 5 hari. Itu apabila dia mengganti atau mengakhirkan puasa Ramadan, dia tidak qadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa udzur. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang puasa. Barang siapa memiliki hutang puasa kemudian meninggal, nah, dalam keadaan belum mengganti puasa yang ditinggalkan, maka apabila dia udzur, maka tidak kewajiban apapun baginya karena dia tidak meremehkannya. Tapi jika tanpa udzur, maka dia memberi makan setiap hari orang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa padanya. Ini dia di sini maksudnya bukan mayitnya ya. Kalau si dia udah mati, udah meninggal, ini adalah ahli warisnya. Nah, ahli warisnya. Ahli warisnya, nah, apabila mengetahui orang tersebut tidak melakukan puasa atau belum mengqadha puasanya, maka dia memberi makan orang-orang fakir miskin, dengan makanan sekali makan, makanan matang yang ada lauknya, ada minumnya. Ya, makanan yang jamak kita jumpai di negeri kita.
Nah, itu 6 orang yang tidak memiliki udzur. Tapi apabila dia memiliki udzur, misalnya dia sakit tua, sakit terus-menerus, dan setiap puasanya, setiap kali dia masuki Ramadan dia tidak melakukan puasa, dan tapi dia membayar fidyah, maka dia udah cukup. Kemudian dia meninggal, maka dia tidak dihitung mempunyai hutang puasa. Nah, kemudian mengerjakan puasa sunnah sebelum mengqadha puasa yang ditinggalkan. Ini hukumnya adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ini hukum asalnya. Tapi apabila yang wajib tersebut mempunyai waktu yang lama dan yang sunnah itu terbatas waktunya, maka dahulukan yang sunnah yang terbatas. Misalnya puasa Syawal 6 hari. Syawal tinggal 6 hari. Nah, dan kamu belum puasa Syawal 1 hari pun, maka kamu memilih puasa Syawal dahulu daripada mengqadha Ramadannya. Atau ada puasa Arafah, maka antum puasa Arafah dulu dan tidak berpuasa atau tidak mengqadha Ramadannya. Jangan diqadha dulu. Karena niat puasa wajib dan niat puasa sunnah tidak bisa digabung. Sebagaimana sholat wajib tidak bisa digabung dengan sholat sunnah. Nah, jadi puasanya itu yang puasa sunnah, ya niatnya niat puasa sunnah saja. Dan tidak bisa digabung dengan niat puasa wajib. Tapi kalau Syawalnya masih panjang, masih 25 hari, kalau kamu ingin berpuasa, maka puasalah qadha Ramadan dulu, kemudian sempurnakan dengan 6 hari bulan Syawal. Baik. Kita masuk di bab selanjutnya. Ini kayaknya bab terakhir sepertinya. Wallahu alam. Oh enggak. Hal-hal yang disunahkan atau yang disukai ketika puasa ini agak banyak ya, karena kemarin saya belum sempat sibuk di luar, jadi belum sempat memberikan materi. Baik. Yang pertama, banyak ibadah dan yang sejenisnya. Ya, dzikir, baca Quran, sholat tarawih, sholat sunnah, sedekah, berinfak, dengerin kajian, datang ke majelis ilmu, itu termasuk juga ibadah. Baik, jangan habiskan waktunya ketika puasa itu dengan hal-hal yang ya nggak guna, main HP, internetan. Ya internet kalau dibuka yang baik nggak apa-apa. Baik, yang kedua, menjaga lisan dari banyak bicara dan menahannya dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Nah, seorang yang berpuasa, dia kalau dicaci seseorang, hendaknya dia jelaskan, aku ini sedang puasa. Era puasa tak jodoh sih. Idza kana yawma shaumin ahadikum fala yarfusu yawma idzin wala yashab. Apabila salah seorang di antara kalian sedang puasa, maka dia tidak boleh berbicara yang jelek. Yarfus, bicara jelek, dan yashab, teriak-teriak, bengak-bengok. Fa inna syatamahu ahadun aw qatalahu falayakul inni mro'um shaim. Nah, bila ada orang yang datang, bukan memerangi ya, ini maksudnya dia terjemahnya mungkin kurang pas ini. Bukan nih, kalau memerangi hendaknya dia mengatakan sunnah aku sedang berpuasa, berarti perang nggak boleh dong kalau puasa. Ya boleh aja. Perang Badar itu puasanya di bulan Ramadan, jadi pada puasa perang. Ini terjemahannya agak keliru, harusnya bukan memerangi, meskipun di sini adalah qatalahu. Ini bukan artinya memerangi, tapi ya mengganggu atau membuat antum emosi. Itu namanya qatalahum juga bisa. Ya. Kemudian yang ketiga yang disukai ketika puasa adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis suhur barokah. Bersungguh-sungguhlah, bersahurlah,
Sesungguhnya di dalam makan sahur itu dapat berkah. Nah, dalam sahur tuh kapan? Sahur ya dia adalah, nah kata para sahabat, mereka sahur adalah 50 ayat sebelum adzan subuh. Itu waktu sahur. 50 ayat sebelum adzan subuh. Berarti ya sekitar 15 menit atau ya 15 menit lah. 15 sampai 20 menit sebelum adzan subuh. Nah, itu adalah waktu yang digunakan untuk sahur. Wa fi asharihim yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Mereka qiyamul lail. Kapan qiyamul lail yang dianjurkan? Ya di akhir malam. Itu adalah waktu sahur. Maka tidak dikatakan seorang itu sahur jam 11 malam, enggak. Sebelum dia tidur, enggak. Itu bukan sahur, itu namanya makan malam. Yang keempat, mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka. Yang kelima, berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang masih segar. Nah, kalau tidak ada, dengan kurma yang kurma yang sudah dipetik, yang bahasanya adalah tamr. Nah, kalau tidak ada lagi, maka dengan air. Habis itu makan dengan ayam. Yang keenam, berdoa ketika berbuka. Doanya adalah dzabahal dzama'u wabtalatal uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini doa setelah antum minum. Jadi mau adzan maghrib, terus kemudian antum baca basmalah, bismillah, antum minum, kemudian baca doa ini. Dzabahal dzama'u wabtalatal uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nah, ini doa yang benar ketika kita berbuka puasa. Adapun doa yang dihafalkan anak-anak TPA, Allahumma lakasumtu wabika wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin itu. Nah, itu doanya ya tidak sahih. Ini yang paling sahih. Nah, kemudian bab terakhir sekalian ya. Puasa-puasa yang diharamkan dan dimakruhkan ini, lihat dulu banyak apa enggak. Enggak banyak. Taib, ini terakhir puasa-puasa yang diharamkan dan dimakruhkan. Nah, yang pertama puasa di 2 hari raya. Nah, Nabi SAW an shaumi yaumil fitri wan nahr. Tidak boleh puasa itu di hari Idul Fitri dan hari Nahar, hari Idul Adha. Haram. Yang kedua, diharamkan berpuasa di hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Ayamut tasyrik, ayamul aql. Wa syarabi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum serta mengingat Allah. Tidak boleh dia berpuasa di waktu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah diharamkan dia berpuasa di Yaumus Syak atau hari Syak, yaitu hari ke-30. Di bulan Syakban. Hari ke-30 di bulan Syakban. Man shoma yaumas syak faqad asa Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari keraguan, maka dia telah bermaksiat terhadap Nabi Muhammad SAW. Hari keraguan itu 30 September 30 Syakban. 30 Syakban itu kenapa dikatakan hari keraguan? Karena hitungan bulan Qamariyah itu cuma sampai 30. 29, 30. Kadang 29, kadang 30. Maka kalau seorang itu berpuasa di bulan Syakban, maka dia hendaknya stop sampai tanggal 29. Karena tanggal 30 tersebut bisa jadi itu adalah tanggal 1 Ramadan. Bisa jadi. Kalau tidak bisa terlihat hilal, maka dia digenapkan menjadi 30. Jadi ini ada keraguan. Apakah di sini ini tanggal 1 atau tanggal 30? Jadi haram bagi kita untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Puasa makruh. Yang pertama, puasa di bulan Rajab, khusus Rajab doang.
wah ini bulan Rajab saya banyak berpuasa, ini makruh hukumnya. Nah, yang kedua puasa hari Jumat, ini juga makruh. Yang kedua puasa wisol. Nah, puasa wisol itu puasa yang berkelanjutan. Hari ini puasa, besok puasa lagi, besoknya puasa lagi, tanpa dia berbuka di antara keduanya. Maksudnya, nah, tanpa dia hari berikutnya dia tidak berbuka. Maksudnya dia tidak berpuasa, puasa wisol. Jadi, ya sering-seringnya puasa kita adalah puasa Daud. Yaitu hari ini kita berpuasa, besok buka. Nggak puasa, artinya besoknya puasa. Besoknya lagi nggak puasa. Nah, kalau puasa wisol itu lanjut. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah kita pending untuk minggu depan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.